Alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Selamat malam Sobat Muslim, kaum muslimin, para pendengar, dan pemirsa Radio Muslim Jogja, Niaga TV, dan Radio Roja Kendari dimanapun berada. Alhamdulillah kita kembali berjumpa di Radio Muslim Jogja, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Kita berjumpa malam ini di program acara rutin, yakni program acara Halo Dokter, bincang-bincang dan tanya jawab seputar kesehatan. Insya Allah malam ini kita akan membahas tentang penyakit jantung Sobat Muslim, atau lebih tepatnya gagal jantung. Insya Allah akan dibersamai oleh Dr. Afif Azrul Firdaus, Hafizahullah Ta'ala. Kami persilakan juga seperti biasa kaum muslimin dan para pendengar Radio Muslim Jogja, Niaga TV, dan Radio Roja Kendari. Silakan bisa berkonsultasi atau bertanya seputar kesehatan. Silakan bisa sampaikan kepada narasumber kita, yakni Dr. Afif Azrul Firdaus. Kami persilakan bisa disampaikan melalui nomor interaktif 0823 2727 5333. Silakan bisa berkonsultasi langsung via telepon juga, kami persilakan di nomor yang sama 0823 2727 5333. Alhamdulillah kita telah dibersamai oleh Dr. Afif Azrul Firdaus. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullah. Apa kabar Dr. Afif malam ini? Alhamdulillah, ya sehat Mas Yudin. Alhamdulillah. Semoga Allah senantiasa menjaga dan memberkahi dokter. Terima kasih dokter. Jazakallah khairan telah menyediakan waktunya kembali membersamai kami malam hari ini. Baik Sobat Muslim, Alhamdulillah kita telah dibersamai oleh Dr. Afif Azrul Firdaus. Sekali lagi kita akan membahas tentang apa itu gagal jantung ya, atau lebih mengenal tentang gagal jantung, penyebab, gejala, dan pembahasan lain terkait dengan penyakit atau kondisi kesehatan ini. Sekali lagi kami persilakan bisa sampaikan pertanyaan atau konsultasi kesehatan ke nomor 0823 2727 5333. Baik, dokter, kita mulai dari apa sih itu gagal jantung dok? Dan mungkin sempat kita cantumkan juga di judul poster kita ya, yaitu lemah jantung, gagal dan jantung dan lemah jantung ini apakah ada hubungannya atau perbedaannya dokter? Mohon penjelasannya dokter Afif. Oke, baik. Oke, baik. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, para pendengar Radio Muslim Jogja dan juga pemirsa Niaga TV, dan juga Mas Idin ya selaku host pada malam hari ini. Alhamdulillah kita malam hari ini akan membahas satu tema atau satu penyakit yang disebut dengan gagal jantung ya. Nah, para pemirsa sekalian, bahwa mungkin kita sudah sering mendengar istilah gagal jantung ya, kemudian gagal ginjal, dan juga gagal apa misalnya, gagal hati gitu ya. Nah, seperti itu. Apa yang dimaksud dengan gagal jantung? Ya, yang pertama tentu ini berkaitan dengan jantung itu sendiri, berkaitan dengan jantung dan juga berkaitan dengan fungsi dari jantung tersebut ya. Jadi gagal jantung ini adalah suatu kondisi kumpulan dari gejala yang disebabkan oleh gangguan dalam fungsi atau struktur dari jantung. Kita tahu jantung kita berukuran satu kepalan tangan orang dewasa ya, dengan fungsi jantung adalah yang utama mengalirkan darah ke seluruh tubuh kita. Nah, ini adalah fungsi dari jantung. Nah, apabila terdapat gangguan pada struktur maupun fungsi jantung, maka proses dari mengalirkan darah ke seluruh tubuh akan terganggu. Nah, kemudian proses yang terganggu ini akan memunculkan tanda-tanda dan juga gejala-gejala yang beragam. Inilah yang disebut dengan gagal jantung. Nah, maka kita akan mengatakan seseorang mengalami gagal jantung apabila kita melihat gejala-gejala dari tanda dan gejala dari gagal jantung, dan kemudian juga kita melihat adanya gangguan fungsi atau struktur dari jantung. Nah, mungkin kita bahas dulu beberapa poin dari definisi tadi ya. Nah, jadi apa itu gejala dari gagal jantung? Nah, kalau seseorang mengalami gagal jantung, artinya jantung tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, maka akan muncul tanda dan gejala. Gejalanya apa? Ya, yang paling sering adalah yang pertama sesak nafas,
Kemudian juga ada gejala yang disebut dengan ortopnu. Ya, ini seseorang akan merasa sesak nafas apabila dia dalam posisi berbaring. Nah, jadi kalau posisi berbaring, dia akan sesak nafas. Agar tidak sesak, dia harus misalnya tiduran harus dengan beberapa bantal, ya, atau harus dengan posisi setengah duduk. Nah, ini adalah salah satu tanda salah satu gejala dari gagal jantung. Kemudian muncul juga gejala seseorang itu biasa sesak nafas di malam hari, ya. Jadi dia tidur, kemudian di tengah malam tahu-tahu dia akan bangun, kemudian sesak lalu terbatuk-batuk. Nah, ini juga merupakan gejala dari gagal jantung. Kemudian mudah lelah, ya. Kemudian juga dapat ditemukan gejala bengkak di pergelangan kaki dan maupun di bagian tubuh yang lain. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah gejala-gejala yang khas dari gagal jantung. Nah, kemudian juga kalau kemudian kita lakukan pemeriksaan oleh dokter, dapat ditemukan tanda-tanda yang lain, ya, tanda-tanda gagal jantung. Misalnya dia dapat diperiksa dari kondisi di leher, kemudian dari suara jantungnya. Nah, itu juga merupakan kondisi gagal jantung. Apa kok bisa terjadi gagal jantung? Itu sudah standar dan gejalanya. Sekarang adalah mengapa terjadi gagal jantung, atau sebelum ke situ adalah eh, kondisi apa yang menyebabkan gagal jantung, ya. Tadi kita sudah sempat singgung bahwa kondisi yang menyebabkan gagal jantung adalah gangguan pada struktur dan fungsi jantung. Nah, bisa jadi jantung itu struktur atau secara anatomi sudah mengalami gangguan, misalnya jantung itu kemudian mengalami penebalan otot jantung, atau jantung mengalami pelebaran dari ruang-ruang jantung. Nah, tentu hal ini disebabkan oleh banyak faktor penyebab, ya, kondisi kesehatan yang menyebabkan kondisi tersebut. Nah, kita bisa lihat bahwa kondisi ketika terjadi penebalan otot jantung atau kemudian terjadi pelebaran ruang jantung atau terjadi gangguan pada katup jantung, nah ini juga menyebabkan gagal jantung. Nah, sehingga fungsi jantung itu mengalami gangguan, ya. Fungsinya untuk memompa darah ke seluruh tubuh mengalami gangguan. Nah, jadi ini adalah gagal jantung. Nah, seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu pemirsa sekalian, ini adalah gambaran umum dari gagal jantung yang ini tentu ada kemiripan dengan sakit-sakit yang lain, ya. Tapi ini kita bahas dulu salah sekilas seperti itu. Ya, demikian Mas Idin sekilas tentang definisi dari gagal jantung. Baik, dokter. Tadi juga ada beberapa gejalanya ya, dokter ya. Mungkin ada Ya, gejala khas, dokter, yang mungkin ini mengerucut atau khas dari penyakit gagal jantung ini. Apakah ada ciri khas gejala khusus, dok, pada penyakit ini? ya baik. Ya baik. Jadi mungkin dari yang beberapa gejala yang kita sebutkan tadi, ada beberapa yang khas yang dapat bisa menjadi acuan untuk membedakan dengan gejala penyakit lain, ya. Tapi tentu masih membutuhkan konfirmasi. Yang khas pada gagal jantung pertama adalah tadi dia orang yang sesak nafas apabila dia posisi tidur telentang, ya. Jadi kalau tidurnya dalam posisi telentang, kepalanya tidak tinggi, nah dia akan sesak. Ini disebut dengan ortopnu dan merupakan tanda khas dari gagal jantung yang dia ketika malam hari itu sering kemudian di tengah malam sesak nafas secara tiba-tiba sampai dia terbangun, ya. Jadi mungkin di awal malam dia bisa tidur tapi di tengah malam kemudian dia terbangun karena sesak. Ini disebut dengan paroxysmal nocturnal dyspnea, ya. Kemudian juga ditemukan bengkak pada eh, kaki, ya, kedua kaki kanan dan kiri. Nah, ini juga tanda khas dari gagal jantung, ya. Itu kalau tanda-tandanya. Nanti kalau kita melihat faktor lain akan lebih lebih mengerucut lagi apakah ini gagal jantung atau bukan. Ya, demikian Mas Idin. Baik, dokter. Eh, Pembahasan gagal jantung ini seberapa penting sih, dok, kita ketahui, dan mungkin ada gambaran, dok, tentang kasus yang ada di Jogja atau di Indonesia secara umum ini terkait dengan penyakit gagal jantung, dokter? Ya, baik. Nah, kenapa kita kok perlu membahas tentang gagal jantung, ya? Jadi yang pertama adalah bahwa gagal jantung ini eh, kondisi yang irreversible. Artinya kondisi yang atau ya sebagian besar irreversible. Ya, kalau sudah tahap lanjut, ya. Kalau sudah tahap lanjut sudah tidak bisa diperbaiki kembali. Ya.
Jadi ketika jantung sudah mengalami gangguan struktur, ya, ini maka sudah tidak dapat diperbaiki kembali. Sehingga kita perlu tahu bagaimana mencegah dari gagal jantung tersebut. Nah, eh, kemudian seberapa banyak gagal jantung ini di Indonesia, ya. Jadi gagal jantung ini sebenarnya merupakan sebagian, ya, termasuk sebagian yang cukup besar adalah merupakan komplikasi dari penyakit jantung yang beragam. Misalnya adalah penyakit jantung koroner, di mana itu kemudian tidak segera ditangani dengan baik, maka banyak otot-otot jantung yang kemudian mati, ya, atau rusak, sehingga memunculkan penyakit yang lebih lanjut, yakni gagal jantung. Ya. Kemudian yang ketiga, alasan kenapa kita harus mempelajari atau aware terhadap gagal jantung ini, ya karena sebagian besar dapat dicegah. Ya. Kondisi-kondisi penyakit-penyakit tertentu yang itu dapat menyebabkan gagal jantung sebenarnya dapat dicegah. Misalnya hipertensi kronis ini memicu terjadinya gagal jantung. Kemudian juga tadi penyakit jantung koroner jika tidak diatasi dengan baik memicu gagal jantung. Maka jumlah orang yang mengalami gagal jantung akan berbanding lurus dengan yang mengalami penyakit-penyakit tadi. Misalnya dia hipertensi, ya, semakin banyak orang yang mengalami hipertensi, maka semakin banyak yang berisiko mengalami gagal jantung. Atau orang mengalami penyakit jantung koroner, ya, maka semakin banyak mengalami penyakit jantung koroner, ya semakin banyak pula yang mengalami gagal jantung. Nah, nanti juga ada penyakit-penyakit terkait dengan gangguan katup jantung yang bisa memicu gagal jantung. Ya. Maka ya ini semua harus kita cegah agar penyakit-penyakit tadi tidak kemudian berlanjut atau muncul komplikasi berupa gagal jantung. Ya, demikian Mas Idin. Baik dokter, tadi sempat disebutkan jantung koroner dan hipertensi, ini bisa mengarah kepada gagal jantung ini ya dok ya, berarti menjadi salah satu dalam tanda kutip mungkin penyebab ya, atau ya langkah sebelumnya, sebelum lebih parah dan ke gagal jantung. Nah dokter, untuk Ya, penyebabnya sendiri selain dari dua tadi, uh, apa saja dok penyebab-penyebab atau penyakit-penyakit yang bisa mengarah kepada gagal jantung ini dokter Afif? ya, baik. Ya, baik. Jadi gagal jantung ini tadi adalah gangguan dari fungsi dan struktur dari jantung, ya. Di mana salah satu penyebab tersering adalah pertama hipertensi tadi. Hipertensi itu menyebabkan penebalan dari otot-otot jantung sehingga nanti secara lanjut akan menyebabkan pompa yang tidak optimal. Ini hipertensi. Kemudian yang kedua adalah penyakit jantung koroner, ya. Penyakit jantung koroner ini kalau kita lihat penyebab, kita tarik ke belakang penyebabnya, ini juga berkaitan dengan faktor risiko penyakit jantung koroner itu sendiri, ya. Yakni yang paling sering adalah merokok, ya. Kemudian juga hipertensi dan juga diabetes ini meningkatkan risiko penyakit jantung koroner. Nah, maka untuk mencegah gagal jantung ini kalau kita tarik ke hulu, ya faktor risiko penyakit jantung koroner ini harus kita hindari atau kita kendalikan, ya. Ini hindari merokok, ya. Kemudian apabila memiliki hipertensi harus dikontrol, begitu juga diabetes mellitus. Nah, kemudian apabila seseorang mengalami penyakit jantung koroner, maka segera mungkin dia perlu mendapatkan pertolongan, ya. Yakni dengan kalau istilah medisnya adalah revaskularisasi, ya, pada kondisi yang sesuai, sehingga apabila jadi ketika seorang mengalami penyakit jantung koroner itu sel-sel jantung mengalami kekurangan oksigen dan mengalami kerusakan. Semakin lama proses itu berjalan maka semakin banyak sel yang rusak. Nah, ketika sel jantung itu rusak maka seseorang menjadi lebih rentan mengalami gagal jantung. Maka apabila seseorang mengalami penyakit jantung koroner ya segera diatasi, ya, agar tidak mengalami kerusakan yang parah dari sel-sel otot jantung. Ya, itu. Kemudian juga penyakit gagal jantung ini dapat disebabkan oleh gangguan pada katup jantung. Yang ini sering terjadi juga pada penyakit infeksi, misalnya endokarditis, ya, infeksi pada otot jantung. Nah, ini penyakit yang eh, kompleks juga. Jadi dia merupakan komplikasi dari biasanya misal infeksi di kulit dalam jangka waktu lama yang tidak teratasi maka bisa kemudian mengalami penyebaran
dari bakteri itu ke dalam eh, pembuluh darah sehingga mengakibatkan infeksi pada jantung. Begitu juga kalau seseorang itu mengalami infeksi saluran nafas yang kronis ya, pada kondisi tertentu juga dapat memunculkan infeksi pada sel-sel di jantung atau endokarditis. Nah, kemudian juga yang menyebabkan gagal jantung adalah eh, penyakit yang lain yang itu berkaitan dengan paru-paru ya. Jadi gangguan pada paru-paru dapat kemudian memunculkan gangguan juga pada jantung ya, apabila itu komplikasinya berjalan lebih lanjut. Nah, maka seseorang yang mengalami penyakit paru kronis ya, penyakit paru obstruktif kronis atau COPD ini juga harus dikendalikan agar tidak kemudian berlanjut menjadi gagal jantung ya. Jadi tadi ya penyakit yang harus dikendalikan tadi hipertensi, kemudian eh, penyakit jantung koroner, gangguan katup jantung, dan juga kemudian penyakit paru ini juga harus dirawat dengan baik agar tidak kemudian menimbulkan komplikasi ke jantung. Nanti juga ada kondisi yang mungkin lebih jarang yakni gangguan liver yang itu juga bisa apabila berlanjut menjadi gangguan ke jantung juga, jadi gagal jantung juga seperti itu. Nggih. Nah, ala kulihal dari sebagian besar penyebab gagal jantung tadi ada penyebab-penyebab yang memang bisa kita kendalikan ya. Mungkin kalau kita membahas tentang sakit-sakit apa yang itu bisa menyebabkan atau memicu gagal jantung mungkin akan agak sulit bagi kita untuk apa ya lebih memahami secara praktis ya. Namun untuk secara praktisnya agar kita terhindar dari gagal jantung ya sebenarnya sudah terangkum dalam pola hidup sehat tadi ya. Yakni kita gizi seimbang ya, gizi seimbang artinya kita makan minum yang baik sehingga nanti kadar kolesterol juga terkendali. Kemudian kita menghindari rokok, kemudian eh, mengendalikan tekanan darah bagi yang punya hipertensi ya. Kemudian olahraga teratur ya. Kemudian eh, apa lagi ya apabila punya sakit yang lain, sakit gula, sakit darah tinggi harus dikontrol agar tidak menyebabkan komplikasi. Ya. Jadi secara umum memang ketika kita menerapkan pola hidup sehat, maka kita akan terhindar dari penyakit-penyakit yang memicu kepada gagal jantung. Gitu, ya. Nah, tentu itu terlepas dari kondisi lain yang memang sudah tidak bisa kita modifikasi. Ya. Misalnya ada gangguan jantung kongenital atau kerusakan jantung bawaan. Nah, itu tidak, ya memang itu sudah kongenital, maka kita tidak bisa memodifikasinya. Ya. Namun ada banyak lagi yang sebenarnya bisa kita lakukan untuk terhindar dari gagal jantung. Ya, demikian Mas Idin. Walau alam. Baik. Masya Allah, jadi ada beberapa penyakit-penyakit atau kondisi kesehatan yang bisa menyebabkan mengarah kepada gagal jantung ya dokter ya. Beberapa Ya, penyakit tadi yang disebutkan dan itu berkaitan dengan gaya hidup ya dokter Afif ya. Tadi ya, beberapa ya. gaya hidup terutama salah satunya ya kebiasaan merokok, gaya hidup yang eh, tadi disebutkan berarti kebalikannya ya, berarti makan makanan yang tidak teratur, jarang olahraga dan sebagainya. Lalu dok, kalau genetik atau faktor keturunan apakah bisa dok untuk eh, gagal jantung ini atau beberapa penyakit penyebab Baik. yang tadi disebutkan dok? Jadi, oke. Jadi baik. Yang pertama mungkin yang dimaksud adalah bawaan ya, kongenital ya. Kongenital itu artinya seseorang sudah sejak lahir ada gangguan struktur jantungnya. Iya dok. Misalnya, ya oke. Jadi misalnya seseorang sejak lahir ada gangguan di katup jantungnya atau di struktur dari ventrikel dan atrium, bilik dan serambi jantungnya. Nah, ini juga bisa kemudian memicu gagal jantung. Nah, ini faktor kongenital. Kalau faktor keturunan apakah bisa? Nah, jadi secara yang sudah kita ketahui, kondisi-kondisi kondisi kesehatan yang bersifat genetik itu adalah yang pertama apa? Jadi ada kondisi-kondisi yang itu merupakan faktor risiko dari gagal jantung yang dipengaruhi oleh genetiknya. Yang pertama adalah eh, hipertensi, ya. Satu hipertensi,
Kemudian yang kedua adalah diabetes. Kemudian yang ketiga adalah kolesterol. Ya. Setidaknya 3 hal itu. Jadi regulasi tubuh seseorang untuk mengendalikan tekanan darah, mengendalikan kadar gula darah dalam tubuh, dan juga untuk mengendalikan kadar kolesterol dalam tubuh ini dipengaruhi oleh genetik. Nah, maka salah satu yang kita atau juga mungkin kecenderungan untuk terjadinya gangguan irama jantung ini juga dipengaruhi oleh genetik juga. Ya, jadi mungkin ada 4 tadi setidaknya. Pertama adalah pengaturan tekanan darah, pengaturan kadar gula darah, kemudian kadar kolesterol, dan yang keempat adalah pengaturan atau kondisi terkait dengan irama jantung. Ini dipengaruhi oleh genetik, ya, oleh gen. Maka seseorang yang dia itu di keluarganya ada riwayat penyakit jantung koroner, misalnya pada ayahnya, ada riwayat hipertensi pada keluarganya, ada riwayat sakit diabetes, sakit kolesterol, nah maka atau sakit jantung yang kemudian muncul di usia muda, maka ini perlu lebih waspada. Barangkali memang ada gangguan atau kecenderungan genetik yang itu memicu terjadinya penyakit-penyakit yang mengarah ke gagal jantung. Ya, mungkin 4 tadi ya, darah tinggi, kemudian diabetes, kolesterol, dan aritmia atau gangguan irama jantung. Ya, demikian Mas Idin. Iya. Wallahu a'lam. Baik dokter. Lalu dari segi usia dok, siapa sih yang lebih apa namanya, lebih mungkin terkena penyakit ini selain dari gaya hidup sehat dokter? Baik, Ji. Nah, jadi eh, kembali ke mekanisme penyakit gagal jantung ini yang sebagian besar merupakan komplikasi dari penyakit yang lain atau penyakit utamanya. Nah, maka kita perlu bedakan antara kondisinya itu kondisi yang didapat sejak muda atau bukan. Karena tadi ada kondisi penyakit-penyakit yang itu muncul di usia muda. Misalnya kalau kongenital ya, sejak bawaan lahir ada gangguan struktur jantung sejak lahir, maka resiko gagal jantungnya tentu lebih bisa muncul di usia muda ya. Misalnya usia remaja sudah mungkin muncul gejala gagal jantung. Karena memang problemnya adalah gangguan struktur jantung sejak lahir. Nah, nanti ada juga proses penyakit yang itu muncul di eh, usia subur atau usia parubaya. Misalnya usia 20-30 tahun ya. Ada namanya penyakit penyakit autoimun yang muncul di usia tersebut ya. Sering muncul di usia tersebut. Artinya ya bisa kita perkirakan misal dia mengalami penyakit autoimun itu mulai muncul sekitar usia 20, ya bisa jadi kalau tidak ditangani dengan baik akan muncul gagal jantung sekitar 10 sampai 20 tahun setelahnya. Bisa 30-40 tahun. Tapi kalau kita lihat yang termasuk yang paling sering atau yang paling ya kita katakan paling sering mengalami gagal jantung dari penyebab penyakit jantung koroner. Nah, maka penyakit jantung koroner ini biasa muncul pada usia sekitar 40-50 tahun. Artinya orang yang gagal jantung ya mungkin akan muncul beberapa tahun setelah dia mengalami penyakit jantung koroner. Atau juga bisa segera mengalami penyakit jantung segera setelah mengalami penyakit jantung koroner mengalami gagal jantung apabila memang penyakitnya itu penyakit yang berat. Nah, kalau penyakit jantung koroner itu sering muncul pada usia 50-an tahun ya. Kemudian kalau seseorang itu tidak ada penyakit jantung koroner tapi dia punya hipertensi yang lama, ya maka ini juga bisa muncul di usia sekitar 50 tahun ke atas. Walau alam demikian Mas Didin. Baik, terima kasih penjelasannya Dr. Afif. Sebelum kita lanjutkan, kami informasikan silakan kepada kaum muslimin, para pendengar dan pemirsa Radio Muslim Jogja, Niaga TV dan Radio Roja Kendari. Dan pemirsa yang baru saja bergabung, selamat datang. Kita ada di program acara Halo Dokter, bincang-bincang kita bersama Dr. Afif Azrul Firdaus. Silakan bisa sampaikan pertanyaan, konsultasi terkait dengan kesehatan ke nomor interaktif 0823 2727 5333. Silakan bisa sampaikan beberapa keluhan kesehatan, terutama mengenai pembahasan kita, yakni seputar penyakit gagal jantung. Sekali lagi di nomor 0823 2727 5333. Baik dokter, kita coba bacakan pertanyaan yang sudah kita terima dari pendengar. Ini ada pertanyaan dari
pendengar atau pemirsa Niaga TV. Beliau bertanya, Bismillah, Assalamualaikum dokter. Terkadang saat saya tidur di tengah malam, kadang-kadang tiba-tiba terasa sesak dan seperti butuh udara. Kemudian biasanya jika seperti itu membuka kamar atau jendela atau pintu sehingga terasa lebih luas dan lega. Bagaimana dengan situasi ini, Dok? Tanda-tanda apa atau mengarah ke apa? Kemudian antisipasinya bagaimana ke depannya, dokter? Mohon penjelasannya, dokter Afif. Ya, baik, terima kasih. Ini ada usia atau sama jenis kelamin petanya nggak ya, Ya. Mas ya? Tidak ada, dok. Tidak ada, Oke, dokter. baik. Ya, jadi memang apa ya, dari keluhan itu kita bisa sebenarnya perlu informasi yang lebih lanjut ya terkait dengan latar belakang, kemudian mungkin gejala lain apa gitu ya. Nah, apakah itu gagal jantung? Mungkin terjadi gagal jantung terutama pada usia tadi 50 tahun ke atas pada laki-laki atau yang memiliki riwayat gangguan dari jantung. Tapi kalau usianya masih muda, kemudian tidak ada riwayat gangguan penyakit jantung yang lain, maka kemungkinan gagal jantung itu kecil sebenarnya ya. Nah, kemudian perlu kita lihat apakah gejala itu muncul terutama di malam hari ketika dingin. Kalau iya, masih mungkin itu adalah suatu gejala dari asma. Ya. Maka kita lihat apakah ada riwayat asma pada pasien maupun pada keluarga atau riwayat atopi. Ya. Atopi itu gangguan berupa mudah mengalami gatal karena alergi. Ya. Apabila ada kondisi tersebut, ya maka bisa jadi sesak nafas yang di malam hari itu muncul adalah kondisi terkait dengan asma atau kondisi terkait dengan atopiknya. Artinya masih ada kemungkinan yang lain ya, belum tentu gagal jantung gitu. Nah, maka kalau nanti memang sudah sering mengganggu ya sebaiknya periksa ke dokter untuk diakses lebih lanjut. Demikian walau alam. Baik, terima kasih atas jawaban dan penjelasannya, Dr. Afif. Ya, kami informasikan untuk pertanyaan bisa diinformasikan jenis kelamin dan usia, kemudian riwayat penyakit sebelumnya yang mungkin berkaitan dengan pertanyaan yang akan disampaikan. Silakan bisa disampaikan ke nomor 0823 2727 5333. Baik, kita baca lagi pertanyaan berikutnya. Dokter, saya laki-laki usia 30 tahun, jarang berolahraga, berat badan cukup ideal, namun beberapa hari terakhir ini qadarullah sempat terasa jantung sesekali berdebar, tapi hanya sesekali berdebarnya. Kemudian normal lagi. Kondisi seperti ini terkadang terasa beberapa kali dalam sehari. Kira-kira ini kondisi seperti apa, dokter? Mohon penjelasannya, dokter. Baik, ya. Jadi kondisi berdebar ini berarti berkaitan dengan irama jantung. Ya. Dan gangguan irama jantung ini memang sebenarnya benar bisa dialami di usia berapa saja, nih, tidak hanya pada usia tua. Nah, ini perlu kita akses lebih lanjut, terutama apabila di keluarga juga ada gangguan irama jantung atau ada keluarga yang mengalami meninggal mendadak karena sakit jantung atau karena sebab yang tidak diketahui. Nah, maka ini perlu kita akses lebih lanjut. Nah, memang sebaiknya saran untuk penanya ini ya mungkin bisa dilakukan pemeriksaan rekam jantung ya sebagai screening untuk kita mengetahui atau menangkap lebih awal apakah ada gangguan irama jantung begitu. Dan apabila ini bersifat progresif, artinya semakin sering muncul berdebarnya, kemudian mengganggu aktivitas, atau muncul gejala-gejala yang lain, misalnya sering seperti mau pingsan atau berkunang-kunang, atau tiba-tiba keringat dingin. Nah, maka ini perlu diakses dengan lebih lanjut lagi ya. Nah, mungkin untuk tahap awal bisa dilakukan screening berupa pemeriksaan rekam jantung sambil monitoring ya, sambil diamati sendiri bagaimana progresivitas dari gejala tersebut. Ya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih jawabannya Dr. Afif. Kemudian kita baca ada pertanyaan, penanya menulis atau mengatakan, saya ibu rumah tangga usia 50 tahun dokter, memiliki riwayat tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol selama beberapa tahun. Baru-baru ini saya merasa sering berdebar-debar, mudah lelah, dan berat badan meningkat akibat retensi cairan.
Apakah kondisi saya seperti ini bisa menjadi penyebab gagal jantung, Dok, ke depannya? Ada kemungkinan gagal jantung kah? Dan kira-kira bagaimana penanganan yang tepat pada kondisi saat ini? Mohon penjelasannya, Dokter Afif. Ya, baik. Baik, usia 50 tahun ya. Jadi begini, mungkin yang perlu dikonfirmasi adalah yang pertama, tadi retensi cairan itu apakah sudah terkonfirmasi atau belum gitu ya. Nah, maksudnya apakah kemudian memang sudah periksa ke dokter dan dikatakan ada retensi cairan atau ada kongesti ya. Kalau benar seperti itu berarti ini merupakan gejala dari gagal jantung ya. Dan apabila itu dikaitkan dengan riwayat darah tinggi yang tidak teratur, maka mungkin saja ini merupakan suatu kondisi dari gagal jantung. Nah, sedikit mundur ke belakang bahwa gagal jantung itu ada tahap-tahapnya. Ya. Di antara salah satu tahapnya adalah seseorang itu mengalami gangguan dari struktur jantung, namun belum muncul gejalanya. Ya. Nah, tapi ini sudah merupakan satu kondisi gagal jantung. Nah, ini paling mudah bisa kita lihat dari ronsen dada ya. Nanti bisa ketahuan apakah ukuran jantung membesar atau tidak, ya, atau dari pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter. Nah, maka ya yang bisa kita lakukan saat ini adalah kita memperbaiki atau mengendalikan faktor risiko yang memicu gagal jantung tadi. Nah, yang pertama adalah kendalikan tekanan darah. Ya. Ini merupakan hal yang sangat vital, ya, sangat mendasar untuk kita agar dapat sehat dan terhindar dari gagal jantung. Kemudian kita lihat kembali apakah kondisi atau apakah asupan garam kita berlebihan atau tidak. Ya. Kita lihat di makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Nah, batas aman natrium adalah kurang dari 2 gram per hari. Ya. Batas aman natrium. Ya. Kalau garam itu adalah natrium klorida. Kalau mudahnya gimana? Mudahnya adalah batas aman garam itu sehari maksimal 1 sendok teh, tapi bukan yang apa ya? 1 sendok teh yang datar ya. Jadi kalau kita ambil garam itu kan akan meninggi tuh di sendok. Nah, kita geser. Jadi cuma 1 cekukan datar itu batas garam sehari yang aman. Nah, seperti itu. Kemudian juga kalau ada penyakit yang lain, kita kendalikan penyakit tersebut. Nah, misalnya gula darah, ada sakit DM, jadi kendalikan DM-nya. Dan kemudian karena sudah berusia 50 tahun, ada baiknya juga cek kolesterol. Nah, apabila kolesterol tinggi, kemudian diobati juga atau diregulasi juga, begitu nggih. Nah, jadi eh, walau alam, apakah benar ini merupakan suatu gagal jantung yang kondisi saat ini, tapi memang tanda-tandanya kalau benar bisa mengarah ke sana, namun ini masih bisa kita perbaiki ya. Kita cegah progresivitasnya agar tidak memberat, agar tidak muncul gejala lagi ya. Istilahnya agar terkontrol ya, tidak muncul gejala, tidak bengkak lagi kakinya, tidak sesak ya. Dengan cara tadi kendalikan tekanan darah, kemudian nanti juga kalau benar itu gagal jantung, maka dokter akan memberikan obat-obat yang mencegah kerusakan struktur jantung. Macam-macam obatnya. Nanti ada obat yang mengendalikan denyut jantung agar tidak terlalu cepat. Ada obat yang mencegah untuk perubahan struktur jantung. Ya. Ada juga obat yang mencegah eh, apa eh, ya mencegah kenaikan tekanan darah seperti itu. Nggih. Nah, walau alam ya. Jadi Pengobatannya, Dokter Afif. ya, baik. Nah, baik. Jadi, Bapak Ibu sekalian, yang pertama terkait dengan apabila seseorang itu ada indikasi gagal jantung, maka yang pertama kali diperiksa oleh dokter adalah konfirmasi terkait gejalanya. Gejalanya apakah benar mengarah ke gagal jantung. Kemudian juga melihat latar belakang dari pasien itu, melihat faktor risiko dari pasien itu apakah memang mengarah ke gagal jantung. Kemudian dokter juga akan melakukan pemeriksaan baik dari wawancara maupun pemeriksaan fisik untuk melihat apakah ada riwayat penyebab gagal jantung pada orang tersebut. Ya. Misalnya dia pernah mengalami penyakit jantung koroner atau dia memiliki hipertensi yang tidak terkontrol atau atau diabetes atau penyakit lain. Nah, maka ini akan mengarahkan ke konfirmasi apakah benar itu gagal jantung atau bukan. Kemudian juga akan mengarahkan ke eh, penanganan gagal jantung berdasarkan penyebabnya. Ya. Jadi karena gagal jantung ini penyebabnya macam-macam, maka perlu dilihat apa yang menjadi penyebab pada orang tersebut. Ya. Kemudian nanti dari pemeriksaan fisik akan ditemukan kondisi mengarah gagal jantung ya, atau tidak. Kemudian juga dapat dilakukan pemeriksaan tambahan yang lain. Misalnya
adalah cek rekam jantung ya. Di situ kita bisa melihat adanya misal ada gangguan irama jantung, kemudian kita juga melihat apakah dulu pasien ini pernah mengalami penyakit jantung koroner atau pasien ini mengalami gangguan struktur jantung, misalnya pembengkakan dari ruang-ruang jantung itu juga bisa terlihat dari rekam jantung. Kemudian juga dokter mungkin akan melakukan pemeriksaan darah dan juga pemeriksaan penunjang lain yang melihat faktor resiko dari penyakit gagal jantung. Misalnya akan dicek darah rutin, kemudian dicek gula darah dan juga kolesterol. Nah, sampai nanti kalau untuk yang lebih advance atau yang lebih lanjut lagi bisa dilakukan ronsen torak untuk konfirmasi ukuran jantung, kemudian juga apakah ada tanda gagal jantung di parunya, misalnya penumpukan cairan di paru. Kemudian juga yang lebih definit adalah dilakukan ekokardiografi atau USG jantung. Nah, itu dengan modalitas tersebut nanti insya Allah dokter akan bisa menegakkan diagnosisnya pertama, konfirmasi apakah benar gagal jantung atau bukan. Kemudian juga bisa menentukan apakah ada abnormalitas dari eh, struktur jantungnya, apakah ada abnormalitas dari fungsi jantungnya. Misalnya abnormalitas pada saat dia mengisi darah di jantung, atau abnormalitas ketika dia memompakan darah ke seluruh tubuh. Nah, ini bisa kelihatan dari pemeriksaan tadi. Kemudian juga bisa ketahuan apakah ada gangguan katup jantung atau tidak. Lalu juga ketahuan apakah eh, jadi struktur kemudian fungsi eh, uh, juga bisa diketahui penyebabnya itu kira-kira apa? Apakah karena darah tinggi atau karena pernah mengalami penyakit jantung koroner ya begitu. Sehingga nanti tata laksananya lebih terarah. Jadi demikian gambaran kalau seseorang itu mengalami gagal jantung, apa saja yang akan diperiksa. Wallahu alam. Baik, dokter. Lalu untuk pengobatannya, apakah obatnya nanti berupa terapi atau obat diminum, dokter? Ya, baik. Iya. Nah, baik, jadi gagal jantung ini Bapak Ibu sekalian ada banyak kondisi, banyak tingkat keparahan. Ada gagal jantung yang itu sifatnya stabil, ada gagal jantung yang dia disertai dengan kondisi sesak yang berat dan kelebihan cairan di paru-paru atau di kaki ya misalnya. Nah, maka prinsipnya tergantung kondisinya. Kalau perlu dia diberikan diuresis untuk mengeluarkan cairan yang berlebih maka diberikan. Kemudian obat yang pertama adalah terkait dengan obatnya. Nah, maka di sini dikatakan ada 5 pilar obat untuk pertama obatnya tadi ada macam ada obat untuk mencegah kerusakan struktur jantung yang lebih lanjut. Ada obat yang untuk mengendalikan kecepatan denyut jantung. Nah, ada juga obat yang mencegah reaktivitas dari sistem sistem simpatis di tubuh kita yang terlalu dominannya. Jadi ada beberapa macam obat yang itu akan diberikan bersamaan untuk mencegah progresivitas atau perberatan dari gagal jantung dan untuk mengendalikan gejala dari gagal jantung. Nah, namun itu tentu tidak cukup ya Bapak Ibu sekalian karena tadi gaya hidup yang baik tetap harus diperhatikan, tetap harus dijaga agar tidak memberatnya. Maka selain mengendalikan tekanan darah, gula darah, kita juga perlu tetap melakukan aktivitas fisik yang baik. Kemudian melakukan aktivitas fisik sesuai kemampuannya. Nanti tergantung kondisi berat ringannya gagal jantung itu. Ya. Tapi pada prinsipnya tetap harus ada olahraga yang sesuai. Kemudian juga dietnya tetap harus dikendalikan. Ada dengan tidak berlebihan garamnya, kemudian secara kolesterol juga tidak terlalu tinggi kolesterol, tidak terlalu tinggi gula, kemudian juga komposisi sayur dan buah yang cukup. Nah, itu merupakan hal-hal yang untuk kita lakukan untuk menjaga progresivitas gagal jantung agar tidak meningkat. Dan tentu salah satu yang paling penting adalah menghindari rokok ya. Karena rokok itu dia semakin digunakan semakin banyak komplikasi yang muncul dalam tubuh kita. Nah, seperti itu. Jadi kalau pengobatannya seperti apa, maka sangat dipengaruhi oleh tingkat beratnya penyakit itu. Ya, ada yang sampai harus rawat inap di rumah sakit, ada yang minum obatnya lebih banyak ya karena dia ada gejala bengkaknya.
Nah, sedangkan kalau terkendali maka dia minum obat ya walaupun tanpa gejala, namun untuk mengendalikan agar tidak terjadi progresivitas dari kerusakan jantungnya gitu ya. Ya, jadi ada yang ringan, ada yang tanpa gejala sampai ke yang berat sampai mungkin harus rawat di ruang intensif ya. Begitu ya, macam-macam tingkat gejalanya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih penjelasannya Dokter Afif. Baik, waktu kita sudah habis ya. Mungkin kita cukupkan sampai di sini, Dokter. Sebagai penutup mungkin ada kesimpulan atau bisa diberikan sekali lagi, Dok, tips-tips gaya hidup sehat. Salah satunya dalam rangka untuk mencegah penyakit gagal jantung ini, Dokter. Silakan, Dokter Afif. Oke, baik. Baik, pemirsa sekalian, jadi mungkin sebagai highlight dari yang telah disampaikan tadi, bahwa penyakit gagal jantung ini yang pertama adalah merupakan komplikasi dari berbagai penyakit yang lain. Ya, tentu berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan jantung. Ya. Ada penyakit yang memang berkaitan langsung dengan jantung, sehingga dia menyebabkan gagal jantung. Ada juga penyakit lain yang misalnya penyakit paru ya, tapi kemudian menyebabkan gagal jantung. Nah, maka sebenarnya ketika kita mencegah komplikasi dari suatu penyakit, maka kita perlu untuk yang pertama adalah mendeteksi adanya penyakit di tubuh kita sejak awal. Ya. Jadi ketika tubuh kita ini mengalami gangguan ya, misalnya sesak nafas atau mungkin yang tidak muncul gejala seperti hipertensi, kemudian diabetes, maka ini perlu kita tangani sejak awal agar tidak menyebabkan gagal jantung atau tidak menyebabkan komplikasi seperti di sini adalah dalam hal ini gagal jantung. Artinya ketika tubuh kita mengalami gangguan sesegera mungkin untuk segera diakses kemudian diatasi agar tidak mengalami komplikasi. Nah, kemudian terkait dengan gagal jantung ini, nah ada hal-hal yang dia itu dapat dicegah, ada yang tidak dapat dicegah. Ya, penyakit-penyakit yang tidak dapat dicegah misalnya adalah penyakit gangguan jantung kongenital, karena yang namanya kongenital artinya bawaan lahir ya. Jadi secara struktural sudah ada gangguan struktur sejak lahir, maka ini tidak dapat dicegah ya, namun dapat diatasi, diobati lebih lanjut. Nah, namun di antara yang paling sering dari gagal jantung ini adalah penyakit-penyakit yang dapat dicegah. Di antara penyakit yang dapat menyebabkan gagal jantung yang sering adalah yakni hipertensi, kemudian juga eh, penyakit jantung koroner atau pembuluh darah jantung. Ya. Yang ini kalau kita sering dengar di masyarakat, kayak kalau seseorang mengalami penyakit jantung koroner akan dipasang cincin di jantung. Nah, itu maksudnya adalah penyakit jantung koroner. Kemudian juga diabetes. Nah, insya Allah dengan mencegah tiga penyakit ini saja sudah dapat menurunkan banyak sekali kasus dari gagal jantung itu sendiri. Maka kita bagaimana agar kita bisa terhindar dari penyakit darah tinggi, penyakit jantung koroner atau diabetes ya. Atau terjangkit agar kita bisa mengendalikan sehingga tidak muncul perbuatan yang lain ya. Maka kita perlu menerapkan pola hidup sehat ya. Yang pertama adalah hindari rokok, ini adalah sesuatu yang mutlak. Kemudian yang kedua adalah kendalikan tekanan darah, kendalikan gula darah, dan kendalikan kolesterol. Nah, eh, apakah kita perlu melakukan pemeriksaan gula darah dan kolesterol? Nah, ini pada usia-usia tertentu kita memang dianjurkan untuk melakukan screening. Ya. Misalnya pada usia sekitar 40 tahun kita dianjurkan melakukan screening gula darah, juga kolesterol, ya, juga ya tekanan darah tentu lebih awal lagi ya, minimal tekanan darah, kolesterol dan gula darah. Ya. Sehingga kita kemudian kalau mengalami gangguan bisa diatasi, diobati lebih awal. Kemudian selain melakukan pemeriksaan itu, kita perlu melakukan pola hidup yang secara umum sehat. Ya. Yang penting juga, yang paling penting adalah terkait dengan nutrisi, yakni kita hindari garam yang berlebihan. Batas amannya adalah 2000 gram, maaf, 2000 mg natrium per hari. Kemudian juga untuk gula adalah kalau dari pedoman gizi seimbang maksimal 40 gram per hari. Ya. Namun mungkin kalau kita terjemahkan yang lebih mudah adalah minuman manis itu jangan terlalu banyak ya. Ada yang merekomendasikan sebaiknya tidak setiap hari kita minum minuman bergula. Gitu ya. Nah ini rekomendasi yang lain. Jadi dari pedoman gizi seimbang mengatakan maksimal 40 gram, tapi dari guideline yang lain ya menyarankan kita ini kalau minum manis jangan setiap hari ya. Minum manis yang menggunakan gula maksudnya.
Kemudian juga kolesterol juga kita harus kendalikan, hindari makanan yang berlebihan dari kolesterolnya, dan kita harus mencukupi kebutuhan sayur dan buah setiap hari. Karena sayur dan buah ini dibutuhkan oleh tubuh untuk menjaga stabilitas metabolisme dari kolesterol. Jadi kalaupun kita diet kolesterolnya ini agak-agak banyak, tapi kita juga cukup sayuran dan buah, maka insya Allah tetap dapat dijaga stabilitasnya di dalam darah. Kemudian juga olahraga, ini adalah sesuatu yang penting karena olahraga ini meningkatkan sel-sel tubuh kita terhadap insulin sehingga mengurangi risiko diabetes, kemudian juga memperbaiki pembuluh darah kita dan jantung kita sehingga menurunkan risiko darah tinggi, ya. Termasuk juga menurunkan stres sehingga juga menurunkan risiko darah tinggi. Kemudian juga memperbaiki metabolisme kolesterol. Jadi banyak sekali manfaat olahraga, ya. Satu, ini sesuai dengan kemampuan kita, tidak harus di luar rumah, bisa juga misal di rumah dengan sepeda statis atau treadmill, atau yang simpel misal setiap pagi setelah sholat subuh jalan-jalan cepat gitu ya. Nah, seperti itu. Atau nanti secara teknis ada banyak variasi sesuai dengan kondisi dan eh, ya kebutuhan kita. Walau alam, semoga bermanfaat. Demikian Mas Idin. Baik, jazakumullah khairan Dr. Afif atas sharing yang bermanfaat dan ilmunya malam hari ini terkait dengan mengenal penyakit gagal jantung. Semoga Allah senantiasa menjaga dan memberkahi Dr. Afif dan keluarga. Dan semoga Allah juga berikan kepada kita wawasan dan ilmu yang bermanfaat melalui sharing dan bincang-bincang kesehatan malam ini ya Sobat Muslim. Terutama tadi beberapa nasihat tentang gaya hidup sehat yang disampaikan oleh Dr. Afif. Semoga bisa menjadi bermanfaat untuk kita dan Allah berikan kemudahan kita untuk melakukannya, mengamalkannya ya. Apalagi tubuh kita yang sehat ini adalah investasi yang besar ya. Dan agar kita bisa lebih maksimal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tubuh kita yang sehat dan kuat seperti itu. Jazakumullah khairan, terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya untuk para pendengar Radio Muslim Jogja, juga pemirsa Niaga TV dan pendengar